Halo semua, kembali lagi bersama aku Hairunisa. Nah, kali ini seperti biasa, sebelum aku mau kasih tahu fakta menarik seputar pendidikan di Indonesia, aku mau teman-teman untuk subscribe dulu. Yang belum subscribe, kemudian jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian bisa dapat notification untuk update video kita. Nah, kali ini kita mau bahas tentang fakta di balik kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, berkembangnya teknologi dan informasi pengetahuan juga turut merombak sistem kurikulum di Indonesia. Ya, pastinya semakin hari semakin membaik dan berkualitas. Nah, teman-teman mengingat kurikulum nih, kira-kira ini teman-teman udah pada pakai kurikulum berapa nih semasa sekolahnya? Kalau aku sih dulu ya, yang pernah aku pakai itu KTSP, terus kurikulum 13, nah baru dua itu. Nah, ternyata teman-teman semua, Indonesia telah memiliki 10 kurikulum yang itu tuh udah dirombak berkali-kali. Yang pertama, itu ada di kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Ya, 2 tahun usai dari kemerdekaan Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran ini yaitu awal yang digunakan pada masa penjajahan Belanda atau sebut lainnya adalah Leerplan yang bermakna rencana pelajaran. Nah, jadi tujuan dari kurikulum ini untuk berfokus pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kurikulum 1964. Nah, pemerintah menerapkan program Pascawardana untuk bekal di jenjang sekolah dasar atau SD, yaitu pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Lalu untuk mata pelajaran itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok, teman-teman. Ada moral, jasmani, kecerdasan, emosional, artistik, dan keterampilan. Nah, yang ketiga itu ada kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini menjadi penyempurna lah dari kurikulum 1952 hingga 1964. Nah, terdapat perubahan dari program Pascawardana menjadi pengetahuan dasar, pembinaan jiwa Pancasila, dan kecakapan untuk kecakapan khusus. Jadi kurikulum 1968 itu memiliki tujuan membentuk manusia berpancasila sejati, kokoh secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan, bermoral, berbudi pekerti, dan beragama. Nah, jadi pelajaran agama itu mulai muncul di 1968, teman-teman. Jadi bisa dibilang kurikulum 1968 ini kurikulum pelengkap dari sebelum-sebelumnya. Nah, kurikulum 1975 itu masuk di era 70-an, terciptalah kurikulum baru, di mana sistem pendidikan kita memiliki orientasi pada tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam dunia pendidikan. Nah, pada kurikulum ini kita kenal istilah satuan pelajaran, yaitu adanya rencana pembelajaran setiap satuan bahasannya. Nah, pada setiap satuan pelajaran dirinci kembali menjadi sebuah petunjuk umum, lalu juga dalam bentuk tujuan yang khusus. Ada instruksional khusus, materi pembelajaran, alat dan bahan ajar. Jadi ya KBM lah gitu, kegiatan belajar mengajar. Juga ada evaluasinya. Namun banyak yang mengkritik sebenarnya kurikulum 1975 ini karena dianggap kurang ideal. Mengapa? Karena ya hal ini membebani guru-guru. Sebenarnya kalau aku nggak setuju ya. Nah, kemudian yang kelima kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, kebijakan itu sudah mulai melihat sisi humanistik dari siswa maupun tenaga pengajarnya. Jadi, siswa itu lebih diposisikan sebagai subjek belajar. Siswa itu melakukan pengamatan, lalu mengklasifikasi, mendiskusikan hingga membuat laporan. Jadi, kurikulum 1984 ini diadaptasi dari metode CBSA atau Student Active Learning ya, SAL. Jadi pencetus metode ini adalah Profesor Dr. Koni. Kemudian yang keenam itu kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini terdapat penyempurnaan dari sebelum-sebelumnya lagi dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Nah, namun ini juga pastinya memiliki dampak pada sistem manajemen waktu pembelajaran, yakni perubahan sistem semester menjadi sistem caturwulan. Adanya sistem caturwulan yang mana pembelajaran pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 fase ya. Nah, diharapkan siswa dapat menerima pelajaran yang lebih banyak gitu. Nah, kemudian kurikulum 2004.
Kurikulum 2004 pada masanya lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi, kurikulum ini mendapatkan masukan mengenai alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih menggunakan pilihan ganda, gitu. Jadi setelah adanya pengujian di Pulau Jawa waktu itu beberapa kota besar di Pulau Jawa, KBK masih dirasa kurang memuaskan bagi tenaga pengajar. Kemudian yang kedelapan itu ada kurikulum 2006. Nah, akibat tidak puasnya banyak pihak dengan KBK tercetuslah, ini di tahun kedua. Eee Kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, tidak banyak perubahan besar di sisi kurikulum 2004, namun kurikulum 2006 memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang, diberikan kebebasan dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Nah, yang kesembilan itu kurikulum, 2013. Di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Muhammad Nuh ya, Pak Muhammad Nuh mengemukakan bahwa kurikulum 2013 akan lebih mengusung pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, pengetahuan. Nah, di kurikulum ini guru diharapkan dapat membimbing siswa dalam observasi, kemudian bertanya, penalaran, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Nah, guru juga melakukan sebuah refleksi pembelajaran setelah satu bahasan itu selesai. Jadi bagi siswa itu dapat diharapkan, memiliki tanggung jawab pada lingkungannya, kemudian kemampuan interpersonal, intrapersonal, dan mengasah kemampuan berpikir kritis, gitu. Nah, dan teman-teman yang ke-10 itu pastinya kita semua sudah tahu, di tahun 2021 Kepala Pusat Kurikulum dan Pembukaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan merencanakan kurikulum baru yang mulai diterapkan di ajaran 2021-2022. Kurikulum ini akan diterapkan secara bertahap di sekolah penggerak dan sekolah umum yang memiliki minat untuk menerapkannya. Nah, dalam pelaksanaannya juga dicoba untuk beberapa jenjang terlebih dahulu, yakni pada siswa kelas 1, 4, 7, 10 gitu. Nah, baru-baru ini teman-teman semua kita juga tahu bahwasanya ada isu kurikulum merdeka. Gimana tanggapan kalian semua nih? Banyak ya? Kira-kira dari semua kurikulum yang sudah pernah dilaksanakan di pendidikan Indonesia, kamu lebih tertarik memakai kurikulum mana nih? Jangan lupa di komen di kolom komentar ya. Bye.